sebelum mereka bergerak maju. Itu katanya, kata mereka itu. Ya karena sekarang kita tahu bahwa ada mahasiswa dan ada yang menungganginya gitu. Cuman yang jadi masalahnya itu adalah, ya maksudnya dalam konteks ini kita netral aja gitu ya. Jadi sebenarnya alasan polisi juga dalam hal ini itu ada. Cuman masalahnya kenapa masuk nyerang ke kampus gitu. Kalau misalkan mau melakukan tindakan-tindakan preventif, tunggu orang-orang sampai keluar atau lihat ketika mereka sedang melakukan aksi pengerusakan. Bukan, ini kan di dalam kampus. Kok diserang juga? Ini sesuatu yang aneh gitu. Dan yang diserang itu adalah mahasiswa. Mahasiswa itu adalah demonstran yang beneran. Sedangkan perusuh-perusuh itu biasanya, nah ini jujur ya, Pak Intel juga, ini Pak Intelnya udah tinggi banget ini ya, Pak Intelnya tuh benar-benar tinggi si jabatannya itu ya, keperwiraannya itu. Nah dia bilang dia juga mengetahui dengan persis bahwa dia menyebutkan nama beberapa organisasi gitu ya. Nah si Pak Polisi itu menyebutkan bahwa eksekusi yang ngelempar bom molotov apa dan sebagainya itu menggunakan beberapa gangster. Disebutkan beberapa kelompok anarko, katanya disebutkan ini organisasi ini dan sebagainya. Tapi katanya yang ngomporin itu adalah kelompok-kelompok, dan ya sekali lagi maksudnya yang saya terjemahkan itu adalah kelompok radikal gitu. Nah, maksudnya kalau misalkan polisi mau melakukan tindakan, kan mereka sudah tahu bukan mahasiswa yang melakukannya itu adalah orang-orang geng motor, atau gangster disebutnya, kemudian orang-orang yang katanya berafiliasi dengan kelompok-kelompok anarko dan sebagainya, itu mereka sudah menandai itu. Lalu kenapa mahasiswa yang diserang? Kalau misalkan mahasiswa yang diserang, tunggu mereka keluar. Tapi kan mahasiswa hanya demonya itu di siang hari. Kenapa juga di malam hari diserang? Gitu. Itu sampai jam 11, jam 12 kan kejadiannya itu. Kejadiannya setengah 12. Setengah 12. Iya itu. Sampai jam ngapain 2 pagi. juga itu polisi sampai masuk ke dalam. Udah aja kalau misalkan mau, kalau misalkan ada gitu ya. Diam di luar gerbang. Beberapa masuk ke dalam, dialog dengan mahasiswa gitu. Ini kenapa malah diserang masuk sampai nembakin gas air mata, petasan dan lain-lain. Padahal ya sekali lagi ya, yang ngasih tahu sama saya itu intelnya tinggi banget gitu itunya. Nah, kan mereka tuh tahu gitu. Udah tahu, udah nandain lah kenapa jadi mahasiswa juga yang diserang gitu. Jadi kalau misalkan kelompok-kelompok yang katanya mau memprovokasi atau yang mendalangi gitu ya, cara untuk menangani mereka itu adalah tangkap ketika mereka benar-benar melakukan aksi. Kan Pak Polisi juga bahkan sampai tahu nanti lokasi rusuhnya di mana, apanya tuh mereka tuh tahu sekarang tuh. Udah grup WA dan sebagainya lebih banyak yang disadap sekarang. Ya bukan grup WA apa gitu ya, tapi yang ini. Ya kan pembuyar sinyal ada, penyadap juga pasti ada. Iya. Tapi harusnya mereka juga bisa membedakan dengan banyaknya CCTV yang menunjukkan bahwa si pelaku, si provokator yang merusak fasilitas umum, dia melakukannya dengan sangat-sangat santai, sangat ngerti bagaimana melakukannya. Tahu jalan, tahu kayaknya SOP-nya sudah jelas, kayaknya dilakukan oleh orang profesional, ada banyak CCTV yang menjadi saksi itu. Udah, dan kita nggak usah kasih tahu lah, Pak Polisi itu udah tahu, Pak Polisi itu udah ngumpulin CCTV di mana-mana. Iya kan? Makanya saya bertanya-tanya, jangan-jangan ini Pak Polisinya kurang profesional atau salah dalam koordinasi. Atasnya bilang gitu, bawahnya bilang gitu. Apakah seperti itu? Ya saya nggak tahu sih. Cuman yang jelas ini harus lebih jauh ditindak sih. Dan sampai sekarang ratusan mahasiswa masih ditahan, belum dipulangkan. Lah, betul Pak Gur, banyak yang ditahan dan belum dipulangkan sampai sekarang. ya apa alasannya? Kita tidak bikin tahu. Kerusuhan kan polisinya yang datang nyerang yang bikin rusuh. Makanya hashtag yang tersebar juga lepaskan mahasiswa-mahasiswa kami gitu. Terus yang sudah di UGM, masa UGM juga sudah tewas karena disiksa oleh polisi pada saat demo. Hah? Betul, ada salah satu mahasiswa UGM yang tewas juga, Pak Guru, yang gugur. Lalu di beberapa hari sebelumnya mahasiswa UPI juga ujuk-ujuk ditusuk. Iya, ada tusukan. Gitu. Duh. Kalau yang tusukan itu teh asli sebagai impact dari kerusuhan ini bukan sih? Kayaknya kan dia lagi demo juga ya. Jadi kalau tiba-tiba itu masalah pribadi ditusuk pas demo sih kayaknya. Ini mah saya curiga Ada yang sampai Pak meninggal. Polisinya ada yang tidak profesional. Jadi
Dia merasa dirinya diserang dan dilecehkan, jadi mereka melakukan tindakan balas dendam bukan karena profesional. Ini saya ingin segera suasananya berganti, tapi ketika September, bahkan ketika voice note yang Gurgembul di-share dan orang-orang pada setuju, itu masih belum merubah kondisi suasana. Ya, saya tuh berharap itu di-share lebih luas lagi, lebih banyak lagi gitu ya. Karena sekarang orang-orang tuh lebih seneng bikin video pendek. Saya tuh kemarin-kemarin strateginya teh bikin clickbait untuk menarik orang-orang yang ingin saya sasar gitu. Jadi kalau perusuh yang ingin saya sasar, saya bikin judulnya itu yang mengarah pada si perusuh itu biar nonton gitu. Tapi sekarang kayaknya mereka nontonnya pendek-pendek. Saya kemarin lihat yang ininya, Anda cuman nggak sampai setengahnya gitu ditontonnya itu secara rata. Aduh, ini jadi ya saya harus mengubah strategi ini untuk biar bisa didengar. Makanya bikin aja yang pendek-pendek lah. Atau beneran nih, mungkin teman-teman untuk tidak turun ke jalan dulu, untuk malam-malam diam saja dulu di rumah. Iya, iya. Bahkan kan sudah ada entah di Jawa Barat atau seluruh Indonesia bahwa anak sekolah juga diliburkan seminggu. Iya, ada. Tapi gini nih, Baraya semuanya sekarang tahan dulu ya, karena sekarang itu ini rumusannya gini nih. Ada orang-orang yang demo jujur, demo tulus, demo baik, dan mereka itu demonstrasi. Mereka nggak akan bakar fasilitas umum. Mereka nggak akan merusak fasilitas umum, nggak akan. Itu demo yang asli. Tapi sekarang itu kan ada kerusuhan. Karena apa? Ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan demonstran, kemudian melakukan pengerusakan. Itu pentingnya di situ. Makanya kemarin demonstran itu justru mundur. Kemarin-kemarin itu. Untuk melihat, untuk membuktikan bahwa kerusuhan itu bukan mereka yang melakukannya. Bukan. Kerusuhan bukan mereka yang melakukan. Jadi ketika demonstran mundur, kembali ke rumah, tetap ada pembakaran. Nah, berarti jelas ada yang merusuh, ada secara sengaja melakukan itu. Siapa? Jangan dulu tanya siapanya, nanti redakan dulu masalahnya. Yang paling penting itu adalah sekarang sikap kita adalah tahan diri. Kalau misalkan apa-apa, jangan ikut demo, jangan ikut apa, kecuali ngikutin pada aliansi yang sudah jelas dan sudah pasti. Jangan terprovokasi, jangan melakukan tindakan apapun. Udah B aja, redakan. Karena tujuan kita sebenarnya adalah nyerang koruptor untuk perampasan aset dan lain-lain, bukan untuk merusak fasilitas negara dan lain-lain, bukan untuk itu. Jadi sekarang mundur aja dulu, nggak usah ngapa-ngapain aja dulu. Jadi ketika nanti misalkan ada kerusuhan dan sebagainya, terbukti bahwa pelakunya itu bukan demonstran betulan, tapi pelakunya adalah orang-orang jahat. Nah, sekarang yang saya sayangkan justru dengan para demonstran yang sudah mundur, dengan demonstran yang demonstrasi tapi menegaskan bahwa mereka tidak anarki, malah populisi yang bikin rusuh. Gimana ini Pak Polisi? Padahal kalau misalkan udah tenang, udah kemarin-kemarin itu kita KDM udah dateng kan. Kemudian banyak pejabat-pejabat publik yang udah turun lah. Itu kemarin tuh sempet udah mulai ketegangannya itu turun gitu. Kemarin saya ngobrol dengan pimpinan demonstran dari organisasi ANU gitu. Udah sekarang tuh udah ada rada ini gitu, udah ada rada dingin. Malah sekarang. Nah, kalau misalkan Pak Polisinya nyerang Unisba, itu nanti rakyat balas dendam. Nanti makin terus saja berakumulasi menjadi lebih besar karena tidak ada pihak yang mau menahan diri. Pak Polisi ini adalah tindakan yang benar-benar disayangkan. Benar-benar sangat tidak profesional dan ini dampaknya sangat-sangat buruk. Buat Pak Polisi, please, ini dampaknya bakal sangat buruk. Aduh, kenapa sih kayak gitu? Padahal udah Sabtu Minggu tuh udah agak terlihatnya kayaknya. Iya, kita tuh udah mulai bisa memilah mana demonstran asli, mana penyusupnya. Kita tuh udah lihat, udah bisa membandingkan, udah bisa membedakan, Pak. Malah bapak-bapak polisi yang bikin rusuh. Sama ini Pak Guru, kita mundur sedikit ke beberapa hari sebelumnya dengan dalam tanda kutip anggota-anggota DPR yang bikin marah masyarakat kan dinonaktifkan. Keterangan dinonaktifkan. Tapi menurut para pakar tidak ada penonaktifan DPR tuh. Ya emang nggak ada, hukumnya tuh nggak ada yang berhubungan dengan nonaktif gitu. Jadi itu hanya sekedar ya udah akal-akalan aja untuk bikin suasana tenang. Ya kayaknya buat suasana tenang istilah baru aja. Jadi maksudnya nonaktif tuh Bapak nggak usah kerja lagi ya, di rumah aja ya, mungkin gitulah maksudnya. WFH. Sama ini ada pertemuan Pak Wapres dengan komunitas ojol, Pak Guru nonton? Ya gimana itu? Iya, jadi Pak Wapres mengundang para ojol-ojol untuk ya kayak
Kita gini lah, intinya kita apresiasi pejabat-pejabat yang mau turun dan ngobrol bareng masyarakat. Ya banyak di antara mereka yang menyebalkan, tetapi dalam hal ini Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, dengan inisiasi untuk mengumpulkan ojol, kemudian mengumpulkan elemen-elemen dari masyarakat, itu adalah sesuatu yang bagus. Itu bagus banget, karena ya gini nih, kenapa rakyat itu berontak sampai seberingas ini? Karena kekesalan mereka tuh terakumulasi, harusnya masalah sedikit curhat, ngobrol sama DPR gitu ya. Kemudian oh iya DPR, ya walaupun masalahnya belum selesai karena pelik gitu ya, tapi setidaknya dengan curhat itu oke gitu. Agak reda gitu kan. Nah, ini mah kan DPR itu tutup mata tutup kuping. Kayak ini berarti bener, kayak yang penting si DPR ini ngebukain pintu, Iya, diajak dialog itu. langsung. Kayak kalau nggak salah ya, yang DPRD di Garut kan dia tuh sampai buka Buka, pintu. iya, Jadi ya udah udah itu santai kan, akhirnya sesantai itu gitu. Jadi siapa pemimpin-pemimpin daerah yang udah ngobrol sama demonstran itu kan wilayahnya tuh relatif lebih adem pada waktu itu tuh gitu. Jadi kenapa, tapi saya balik lagi itu ke Pak Polisi yang tadi, kenapa sih Pak Polisi malah bikin masalah, bikin rusuh gitu. bahkan beberapa hari yang lalu Pak Guru statement Pak Kapolri yang apabila Iya, ada yang tembak. masuk tembak saja. Dan ada footage, tapi saya nggak tahu ini footage itu di Surabaya atau di Jakarta yang orang kaos putih lagi lari tiba-tiba cecak pok pak. Itu Oh iya langsung iya. keceplak. Dan itu kabarnya tewas juga tuh Pak Guru. Ada di Iya, postingannya si saya juga orang. lihat, tapi saya belum mengkonfirmasi apakah itu benar-benar meninggal atau enggak gitu. Di postingan Ronald yang sempat kita podcast yang hacker judi itu, dia Oh, bilang sih tewas ya andai. postingannya. Aduh teman-teman, atau kalaupun mau demo dan ini sore pulang gitu. Bisa gitu ya, sore pulang gitu. Iya, itu salah satu jadi para penyusup itu mereka tuh biasanya emang memanfaatkan malam hari, memanfaatkan kerumunan gitu. Nah, sekarang kerumunan mahasiswa itu sekarang lebih terkoordinir. Mereka tuh lebih bisa memisah mana intel, mana bukan gitu. Ya, walaupun mereka juga masih sering keceplosan. Tapi di malam hari, kesempatan para penjahat untuk mengatasnamakan demonstran itu menjadi lebih besar. Makanya ya demonstran ya agak siangan lah ininya. Dan terus netralkan semua area di malam hari. Karena agar kita tuh bisa membedakan mana para penjahat, para penyusup, kaum munafik itu, para ya, pesuruh dajjal gitu, dengan masa-masa yang memang asli gitu. Demonstrasi di situ. Oke, mungkin cukup Pak Guru untuk ada tambahan lagi. Pokoknya teman-teman semuanya stay safe. Ini masih banyak yang teman-teman kita tuh yang masih ditahan polisi. Jangan sampai bertambah. Dan nggak tahu nih kapan dilepaskannya juga ini. Enggak, ini masalahnya saya tuh bingung kenapa mereka ditahan. Kan mereka di dalam kampus kan. Bukan yang jalan-jalan, kalau ada yang tangkap-tangkepin kan masih nggak Oh, langsung dibawa, nggak langsung dibalikin, dikeluarin kayak Satpol PP ngangkut gembel. Satpol PP ngangkut gembel, maka langsung dilepasin. eh, ya nanti kita, siapa ya Pak Polisi yang mau, banyak polisi ya, tapi ngomongnya tuh mau di belakang gitu. Enggak. Iya. Tapi Ya kayak tadi saja yang informan iya. dirimu. Anda Memberikan ini nih, update news. saya dapat updatean Apa? dari seorang terkemuka. Daftar korban udah 10 dong. Yang meninggal. Iya. 1 September ada Avan Kurniawan, ada Septinus Sasa di Manokwari, kemudian ada Muhammad Akbar Basri, kemudian ada Saiful Akbar, ada Rusdam Diansyah, ada Reza Sandi Pratama, ada Sumari, ada Andika Lufi Falah, ada Iko Julian Junior. Ini di berbagai daerah Makassar. Makassar kan Empat. PNS-nya Oh dia. iya, oh iya Makassar yang ini yang PNS. Oh iya, aduh. Ada mahasiswa UGM juga. Udah Ada 10 yang dong. ojol ya. Ini lengkap, tanggal meninggalnya kapan, di mananya lengkap. Iya. Di mana aja coba Pak Guru? Yang Avan Jakarta. Ya, Avan Jakarta, Manokwari, Papua Barat, kemudian Makassar 4 orang, Jogja, Solo, Tangerang, Semarang. Yang Jogja itu yang digebukin itu ya? Ya, yang mahasiswa UGM. Anjay. Yang dia udah bikin aksi solidaritas sih. Tapi aksi solidaritas tidak bisa mengembalikan nyawa. Jadi teman-teman untuk jaga diri ya. Saya pernah 2 kali ikut demo, sekali yang rusuh Pak Guru, dan itu saya pemandangannya saya sangat-sangat traumatik ngelihat
mendengar suara pentungan ngegetok kepala itu, untuk orang yang sering berantem pun ngedenger itu kayak aduh ketrok dan ke kepala gitu. Itu sangat mengerikan ya. Jadi teman-teman keep safe. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.